warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Halo anak semua, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah anak-anak semua, Ibu akan mengabsen kalian semua. Jaki, Hadir, Bu. Za, Hadir, Bu. Ade, Hadir. Calista, Hadir, Bu. Meliana. Hadir, Bu. Baiklah, Ibu akan membacakan peraturan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, semua siswa diwajibkan untuk mengaktifkan kamera dan mematikan suara. Boleh dinyalakan ya anak-anak, tetapi jika disuruh saja. Yang kedua, jika ingin ke kamar mandi atau ingin mengambil sesuatu, harap izin terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanahku darah aku, di sanalah aku berdiri, jadi pemandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang suci, yang Indonesia Raya, merdeka, 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 Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, 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 tanahku yang suci, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, anak-anakku, agar lebih semangat, kita akan melakukan gerakan ice breaking. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, pendek. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar subtema 1 tentang globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya, dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan proses cara menghasilkan energi listrik.
Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat diagram cara menghemat listrik. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin kalian semua untuk menyiapkan alat tulisnya. Baiklah anak-anakku, di sini Ibu akan menampilkan sebuah media pembelajaran. Simak ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai proses menghasilkan energi listrik. Di sini ada proses menghasilkan energi listrik nih anak-anak. Nah, globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Nah, anak-anak, sumber utama energi listrik ini adalah pembangkit listrik. Apa sih contoh dari pembangkit listrik itu? Contoh dari pembangkit listrik itu ada pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air ini memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran airnya dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Nah, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu pembangkit listrik mikrohidro? Ada yang tahu tidak apa pembangkit listrik mikrohidro? Saya, Bu. Pembangkit listrik mikrohidro yaitu pembangkit listrik secara mandiri. Iya benar. Apa yang dikatakan oleh Meliana tadi, dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri. Itu yang disebut dengan pembangkit listrik mikrohidro. Nah, anak-anak, pembangkit listrik mikrohidro ini menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Nah, kincir airnya ini kemudian menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya di sini ada video. Kita simak terlebih dahulu ya anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Pada umumnya, proses menghasilkan energi listrik pada tenaga mikrohidro sama dengan proses menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Namun, energi listrik yang dihasilkan pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro lebih kecil daripada PLTA, karena tenaga air yang digunakan pada pembangkit listrik mikrohidro lebih kecil daripada PLTA. Aliran sungai menjadi sumber energi dalam pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Saluran air biasanya dibuat miring agar air mengalir lebih deras. Kemiringan saluran air sekitar 25 derajat. Aliran sungai akan mengalir mengenai kincir air. Kincir air di sini berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Putaran kincir air dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Penghubung kincir air dengan generator dapat menggunakan sabuk, roda gerigi, atau dapat dihubungkan langsung pada poros kincir air dengan generator. Ketika kincir air berputar, otomatis generator ikut berputar. Generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan ke rumah-rumah penduduk melalui saluran transmisi. Saluran transmisi merupakan saluran penyalur energi listrik ke konsumen atau perumahan. Derasnya aliran sungai sangat mempengaruhi kecepatan perputaran kincir air. Semakin deras aliran air sungai, semakin cepat perputaran kincir air. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi jumlah energi listrik yang dihasilkan. Sehingga
Semakin deras aliran air, maka semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Nah, anak-anak, demikianlah proses menghasilkan energi listrik pada tenaga mikrohidro. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, baik anak-anak, itu adalah video proses menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Selanjutnya di sini ada. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah menonton video proses menghasilkan energi listrik. Sekarang Ibu akan menjelaskan proses menghasilkan energi listrik. Yang pertama, air dari waduk atau sungai ini masuk melalui pintu. Nah, yang kedua, air diatur oleh katup pengaman. Yang ketiga, air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Nah, yang keempat, air di dalam pipanya pesat. Yang kelima, mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Selanjutnya yang keenam, untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Selanjutnya yang ketujuh, melalui katup pengatur tekanan. Nah, yang kedelapan, energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, yang kesembilan, energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitasnya, tegangannya, dan dialirkan oleh transformer. Selanjutnya yang ke-10 energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, selanjutnya di sini kita akan menyimak video terkait cara menghemat energi listrik. Anak-anak, berikut ini adalah cara-cara menghemat energi listrik. Yang pertama yaitu kita mencabut kabel dari stop kontak pada alat elektronik yang sedang tidak digunakan. Cara kedua, jangan membiarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Cara ketiga, matikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Cara berikutnya, matikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Matikan lampu, televisi, komputer jika sudah tidak digunakan. Lalu, cara berikutnya menggunakan lampu hemat energi seperti lampu LED. Kemudian, cara selanjutnya memilih peralatan listrik sesuai dengan kebutuhan. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi, menggunakan peralatan listrik dengan benar sesuai dengan petunjuk pemakaiannya, dan membersihkan serta merawat peralatan listrik dengan teratur. Karena peralatan listrik yang kotor akan membutuhkan energi listrik yang lebih besar. Nah, anak-anak, itulah cara-cara menghemat energi listrik. Baiklah anak-anak semua, cukup sekian materi pada pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini cukup dipahami? Paham. Anak-anak, Ibu akan membacakan kesimpulan pada hari ini. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di belahan dunia. Kebutuhan akan listrik ini kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi seluruh negara di era globalisasi saat ini. Baiklah anak-anakku, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, alangkah kita menutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Kepada ketua kelas, silakan tutup pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahirabbil alamin.